Lanjut ke rekonsiliasi. Di sini paling yang hitungan nomor 4 ini ya, yang hitungan sedikit nomor 4 ini di saldo akun kas kecil yang dicatat dengan sistem impres pada tanggal 1 Agustus X4 dan jumlah sebesar 300.000, sedangkan bukti pengeluaran kas kecil sebesar 170.000. Berdasarkan data tersebut, hitunglah berapa jumlah fisik kas kecil, hasil kas kecil. Saya kira itu adalah selisihnya ya, karena buktinya ada 170.000, maka tentu uang tunainya ataupun uangnya secara fisik dia adalah 170.000. Nah itu aja hitungan, nggak ada yang lain kan cakap-cakap aja. Apa kira-kira ada yang belum jelas di sini? Kira-kira kita lanjut. Lanjut Pak. Kita lanjut ke rekonsiliasi ya. Nah, udah mulai kemarin saya jelaskan rekonsiliasi. Belum? Lupa lah. Hari apa terakhir kita? Hari apa terakhir kita? Rabu, Kamis. Pak. Kamis, Pak. Hari Kamis. Udah lah ya, rekonsiliasi ya. Belum? Udah diterangkan teorinya? Belum, Pak. Masih bahas contoh kas kecil, Pak. Oh ya, baik. Nah, sudah ditampilkan di depan itu tentang rekonsiliasi. Jadi perlu kalian ketahui, rekonsiliasi ini adalah satu keterampilan ya. Keterampilan juga. Keterampilan pertama kalian kas kecil, metode impres. Nah, itu keterampilan. Kalau belum bisa, berarti ya di latihan lagi. Atau kalau memang belum bisa, belum paham saya Pak, ya udah bongkar lagi ataupun catat lagi bagaimana, baca lagi bagaimana modelnya, cari lagi sumber source lain untuk pembelajaran. Kalau keterampilan kas kecil, itulah keterampilan kalian pertama atau kompetensi kalian yang pertama untuk materi kelas ini. Kompetensi yang kedua ini adalah rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini adalah keterampilan juga dalam penugasan orang accounting untuk merekon. Merekon itu bukan menyamakan ya. Rekon itu mencari perbedaan. Mencari perbedaannya yang ujungnya sebenarnya sama. Nah, gitu. Yang ujungnya sebenarnya sama itu, tapi terjadi perbedaan. Inilah asal muasalnya ini seperti ini. Kalau kalian paham akuntansi yang dari awal kemarin ya, contoh nih, kayaknya udah saya terangkan ini enggak ya? Mungkin di kelas lain ya. Ketika kita mau menyetor uang ke bank dari kas perusahaan, apa jurnalnya? Apa debit, apa kredit? Ya, kalau kita nyetor uang ke bank melalui kas yang ada di perusahaan, apa debitnya, apa kreditnya? Coba. Irbi. Ada Irbi-nya? Oh, Irbi. Mana ya Irbi ya? Yang tak adanya dia. Irbi ada nggak kamu? Kalau nggak kamu keluar aja nih. Saya keluarin aja biar di absen kan. Isi padinya. Ada ya orangnya ini? Tadi ada baca dia? Arina? Belum Pak. Irbi nggak ada baca? Nggak ada tilawah tadi? Nggak ada Pak. Belum siapa? masuk tadi Pak. Jadi ini siapa ini? Nah, keluarkan aja lah si Irbi-nya. Nggak usah ada di situ. Nggak ada pun entah siapa-siapa di situ.
Apun mamanya ataupun atuknya yang buka. Baik, yang lain. Sylvia. Mana lagi? Nggak dengar yang lain? Iya, Pak. Nah, Suaranya apa kecil, yang saya... Pak. Oh ya, kecil kali. Nggak kedengaran? Kedengaran sih suaranya si Karina tadi. Ya, gimana? Apa tadi pertanyaan saya? Ya, Sylvia. Kita setor uang ke bank, Pak, dari kas Apa, perusahaan. apa debitnya dan apa kreditnya? Kreditnya kas, Pak. Ya, Debitnya eh debitnya apa? Apa modal, Pak. kira-kira? Tuh, oh jadi modal deh, Sylvia. Tadi kreditnya Kita kas, Pak. kreditnya kas, karena kita nyetor uang ke bank. Ya, Banknya kan bank rekening kita nih, rekening nama perusahaan juga. Debitnya apa jadinya? Kreditnya kas sudah betul, debitnya kemana nih mau diletak uangnya? Kemana? mau disetorkan ke bank. Apa debitnya jadinya? Utang bank, Pak. Nggak mungkin. Enggak lah, orang nggak bayar kok, orang bukan bayar, bang, bayar orang kita, rekeningnya pun rekening kita sendiri kok, Piutang, Pak. rekeningnya rekening kita sendiri loh, rekening banknya itu rekening kita sendiri, punya uang kita, tabungan kita, rekening kita, jadi dari kas perusahaan disetor ke rekening perusahaan di bank itu. Nabung, kreditnya kas, debitnya Cash in bank, Pak. ya. Cash in Siapa bank. tadi? Cash in bank, ya bank aja, bank. Ya, akunnya kan ada akun bank. Berarti ada buku besar bank. Ya, Sylvia, siapa lagi tadi? Nggak ada piutang. Orang kita nyetor ke, istilahnya masuk keluar kantong kanan, masuk kantong kiri kok. Cuman akunnya ada akun bank. Ya, ada akun atau perkiraan bank. Jadi kalau misalnya kita setor uang dari kas ke rekening perusahaan di bank, kreditnya kas, debitnya bank. Jadi berarti ada buku besar bank, ya ada akun bank. Kalau kita tarik uang dari bank ke perusahaan masuk ke kas, apalah jurnalnya? Miranda, dia. Miranda dia atau dia ya? Miranda. Saya, Pak. Ya, kalau lah Ada di misalnya kita tarik uang dari rekening kita dari bank, kita tarik uang kita dari rekening kita di bank, kita masukkan ke kas perusahaan. Apalah debitnya dan apalah kreditnya? Ya, Miranda. Ya, lampala kali. Sampai kisaran saya jadinya di sini. Nah, iya. Ini saya lagi mau lewat kisaran. Siapa klien yang di kisaran? debitnya, Pak. Apa debitnya apa? Debitnya kas. Kas. Debitnya kas, terus Kreditnya bank. kreditnya bank. Betul. Ya seperti itu memang. Ya, Ya, Pak. seperti itu. Ya.
Ya, jadi kita ada narik uang dari rekening kita dari bank dimasukkan ke kas. Kalau misalnya kita bayar hutang kita ke perusahaan lain, kita kasih cek kita kasih cek kita dari rekening bank itu, kita kasihlah, ini bayar hutang kami, kan gitu kan, kita bayarlah hutang dia, kita bayar, kita kasih cek sama dia, apalah jurnalnya sama kita, eh IRB itu kok nggak dikeluar ini, ada nggak dia nih, mukanya nampak di sini di depan saya dia aja dia, nggak ada juga orang, keluarin aja dia Karina, nggak ada jadi di situ. Andini, jurnalnya Andini, Iya saya Pak. Saya apalah Pak. jurnalnya tadi? Oh, kalau misalnya kita bayar utang pakai cek ya Pak. Kalau Ya, dia ya, kas apa DP-nya? eh, kasnya di kredit ya Pak. Utangnya di debit. Kita kan bayarnya pakai, bukan pakai Pakai cek ya kas. Pak. Heeh. Berarti kreditnya Berarti berarti kreditnya di berarti kreditnya oh, bentar Pak. kayak rekening bank kita, ya kan? Saya bayarkannya dengan cek itu, kita yang kannya pakai ada uang kita yang di rekening bank, gitu loh. Berarti kreditnya, Bank Pak. kreditnya apa? Ya, bank. Ya, bank ya, kreditnya bank. Nah, itu maksudnya. Jadi ini yang mau saya awal. Kamu harus paham dulu kalau jurnalnya itu ada buku besar yang namanya buku besar bank. Di perusahaan ada buku besar yang namanya buku besar bank. Akunnya ada namanya akun bank. Jadi kalau kita membayar sesuatu pakai bank langsung, ya misalnya apakah dengan cek ataukah dengan transfer, kan sekarang kan macam kalian kalau belanja pakai Shopee harus transfer, kan begitu ya, atau bisa juga bayar melalui ke Alfamart atau apa pakai uang tunai, tapi yang kita soroti sekarang pakai langsung pakai transfer, bisa bisa, tapi di sini bukas, tapi di bank terima langsung kasih barang ke orang.
Ini karena saya bukan hostnya, jadi payah langsung masuk lagi nih. Kedengaran? Dengar, Pak. Oke, baik. Jadi ini saya mau menjelaskan terkait adanya akun bank. Adanya akun bank di perusahaan yang menunjukkan uang masuk keluar di rekening bank kita, di rekening perusahaan di bank, ya kan, ingat kamu perusahaannya ya. Kamu perusahaannya, kamu punya rekening uang tabungan di bank, tapi kamu ada juga ledger ataupun akun bank di pembukuan kita. Kita nyatat kalau yang kita setor ke bank kredit, kalau kita kita keluarkan dari rekening bank itu banknya di kredit kan gitu kan. Kalau kita terima uang di rekening bank lalu dia di debit. Nah, kira-kira saya tanyalah ke kamu di sini. Kira-kira kalau saldo buku tabungan kamu dengan saldo buku besar bank itu kira-kira sama atau enggak harusnya? Kamu kan punya buku tabungan kan? Kalau di satu tanggal di akhir periode saldo rekening bank atau saldo buku tabunganmu itu atau buku tabungan perusahaan sama enggak kira-kira dengan saldo di buku besar di akun bank di perusahaan? Kira-kira harusnya sama atau tidak? Harus sama, Pak. Iya, karena gini, seperti saya bilang tadi kan, ketika kita setor uang ke bank, di buku besarnya kan banknya kredit, ya kan? Banknya kan di debit, kan gitu. Tentu di rekening bank pun kan hanya terbalik saja ya, ingat itu. Kalau setor, kalau di buku tabungan dia kredit. Kalau di kita setor berarti banknya di debit. Kan gitu, buku besar banknya di debit. Kalau di buku banknya di kredit. Kan gitu. Itu kan memang beda. Kebalik ya kalau di buku banknya. Jadi seperti itu. Jadi seharusnya saldo kita, saldo rekening, saldo buku bank ya, atau buku besar bank. Saldo buku besar bank dengan saldo buku besar bank dengan saldo buku tabungan, ya, saldo buku besar bank dengan saldo buku tabungan itu sebenarnya harusnya sama. Tapi kenyataannya tidak pernah sama, ya. Kenyataannya tidak pernah sama. Kenapa demikian? Karena ada kejadian-kejadian yang membedakan. Apa kira-kira? Nih, di teorinya ini ada. Ya. Disinilah yang kita pelajari. Disitulah kita mempelajari rekonsiliasi itu. Ya. Disitulah maksudnya pekerjaan rekonsiliasi itu adalah mencari perbedaan-perbedaan dari buku tabungan, transaksi di buku tabungan, ya, dengan transaksi yang ada di buku besar bank di perusahaan. Nah, itu dia. Ya. Mencari perbedaan-perbedaan sehingga sebenarnya buku kalian secara prinsip kan harusnya sama. Ya. Secara prinsip kan harusnya sama. Buku tabungan kita di bank dengan buku catatan bank kita atau ledger bank di perusahaan itu kan harusnya sama saldonya. Tapi kenyataannya beda. Nah, ada beberapa kejadian ataupun beberapa transaksi yang membedakannya. Ya, itu ada yang beberapa transaksi yang membedakannya. Bisa kita lihat. Masih kedengaran, Glenn? Masih, Pak. Masih Kak. Baik. Apa pembedanya? Ada nih pembedanya di sini. Kamu bisa lihat. Di sini yang menjadi pembeda pertama adalah namanya, nah nih di catatannya, outstanding check. Outstanding check atau cek yang beredar. Nah, seperti apa ini? Nah, bisa dibaca di situ.
Coba dibaca dulu. Siapa yang belum? Indonesia Putri. Iya Pak, yaitu cek yang dikeluarkan oleh perusahaan akan tetapi belum diuangkan ke bank. Hal ini menyebabkan perbedaan saldo antara bank dan perusahaan, sebab bank belum mencatat adanya pengurangan karena belum diuangkan, sedangkan perusahaan sudah mencatat sebagai pengeluaran kas. Pengeluaran bank maksudnya. Ya, pengeluaran bank maksudnya. Jadi, ini tadi. Perbedaan saldo antara bank dan perusahaan. Perusahaan ini maksudnya buku besar bank ya. Buku besar bank di perusahaan. Buku besar bank di perusahaan. Nah, jadi kejadiannya di sini. Contoh nih, ini kejadiannya, ini teorinya kan. Contoh kejadiannya ini sebenarnya ketika misalnya kita membayar kita belanja lah gitu ya, belanja. Ini kita nih perusahaan ya, kita belanja, apakah belanja furniture atau apa, kita pakai cek. Dan apa kira-kira kreditnya? Kalau kita belanja dengan menggunakan cek, belanja beli mobil misalnya, atau beli apa, beli furniture lah, apa debitnya? Apa kira-kira? Iya, perlu ditunjuk lagi sama orang ini. Nggak ada yang mau duluan cakap. Putri Endah. Peralatan ya Pak? Debitnya peralatan, kreditnya? Kreditnya bank. Kang, kamu belanja. Kamu sudah catat itu. Debit peralatan, kredit bank. Tentu buku besar bank di perusahaan, buku akun bank di perusahaan dikreditkan sebesar nilai harga peralatan tadi. Kita kasihlah ceknya sama si toko. Nah, di akhir bulan, ceknya itu nggak diuangkan sama si toko. Nggak disetorkannya ke bank. Pegang-pegangnya aja terus. Ya, dipegang-pegangnya aja terus. Nggak ada disetor-setornya ke bank. Ya, nggak apa-apa gitu, Pak. Ya nggak apa-apa. Malah lebih, dia senang kan kalau pakai cek kan, keunggulan cek salah satunya kan itu. Kalau cek misalnya 100 juta, ya cuma 1 lembar. Kan gitu ya. Tapi kalau uang 100 juta, ya berapa banyak? Berapa lembar jadinya banyak. Itu kan lebih simpel dia kalau cek itu kan. Nah, sekarang masalahnya bank toko itu tadi, toko furniture tadi tidak menguangkannya. Tentu pas di akhir bulan, bank tidak ada mengeluarkan uang saldonya, tidak mengurangi saldonya kan. Di akhir bulan tersebut. Jadi ketika misalnya kita belanjanya sekarang nih, tanggal berapa nih? 13 September kan gitu kan. Kita belanja. Debit peralatan kredit kas 100 juta. Debit peralatan kredit bank 100 juta. Kan gitu. Kita keluarkan bank ceknya kan. Lalu di akhir September, di Oktober akan keluar rekening koran ataupun istilahnya buku tabungannya kita print. Buku tabungan kita print di awal Oktober. Apa yang terjadi? Tidak ada pengeluaran 100 juta itu. Tidak ada, saldo kita tidak berkurang 100 juta karena belanja tanggal 13 September kita ada beli apa. Senang lah ya kan? Senang, saldonya nggak berkurang gitu. Bukan. Ya. Itu tandanya si toko menahannya. Menahan ceknya, tidak diuangkannya segera. Kenapa demikian? Bisa dicairkan. Kan begitu bahasanya. Nah, di masalahnya di kita, di buku besar bank di kita itu sudah kita kreditkan saldonya. Ya kan? Kurang, tapi di buku tabungan bank itu belum berkurang. Dari outstanding gitu. Ya. Jadi kita harus deteksi dia, cek-cek yang mana aja yang belum dicairkan atau belum dicairkan sama lawan transaksi kita. Cek-cek mana yang kita keluarkan yang belum dicairkan atau belum disetorkan ke bank sama lawan transaksi kita.
Itulah maksudnya outstanding check. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai di situ? Paham Pak, ada kira-kira? Pak. Apa tuh? Kan semalam ada tanggal untuk pengambilan cek kan ada batas tanggalnya gitu Pak. Apa misalnya contoh kasus yang tadi, yang toko furniture-nya itu nggak ada batas tanggalnya untuk mencairkan ceknya Pak? Oke, ini masih tanggal jatuh tempo cek kapan? Kapan cek itu boleh dicairkan? Tanggal itu Pak, waktu cek itu tertera di cek Pak. Nah, oke. Nah, ada batas pencairan? Tidak ada batas pencairan ya. Tidak ada batas pencairan kapan cek itu harus diuangkan. Selagi saldo banknya si yang menerbitkan cek ataupun tabungan kita kan yang bayar tadi kan. Selagi saldo kita masih di bank itu, satu. Ya, selagi rekening kita memang masih ada di situ, satu. Dan yang kedua, cek itu memang istilahnya memang ada dananya, kan gitu kan. Ya selama itu dia tahan terus itu bisa saja. Ya. Kapan dia mau? Nggak ada batasnya sih sebenarnya. Kapan dia mau ya kapan tahan-tahanan ya dia tahanlah terus kan gitu. Jadi kalau ditanya teorinya ya sebenarnya harapannya begitu sudah cek itu keluar tentu harusnya dicairkan. Itu harapan standarnya. Tapi kadang-kadang orang kenapa menahannya itu tadi karena alasan simpel tadi. Kebetulan sudah dapat cek ya ditahan aja lah dulu masih ada tabungannya. Jadi batas waktu untuk pencairan setahu saya sampai saat ini walaupun saya tidak tahu peraturan terakhir ya. Peraturan terakhir perbankan bisa saja berubah-berubah, tapi secara teori di pembukuan itu tidak ada batas waktunya. Yang jadi masalah kan itu nanti Karina kita dapat juga di sini. Ketika sekarang tanggal 13 kamu keluarkan cek, tapi ceknya tanggal 13 bulan 10. Ah itu. Sekarang 13/9 nih, kamu keluarkan cek 100 juta, kamu teken cek kamu 100 juta, tapi 13 bulan 10, bukan 13 bulan 9. Tapi 13 bulan 10, boleh gitu. Standarnya enggak boleh. Kalau kamu tanya standarnya enggak boleh, tapi kenyataannya itu terjadi. Itulah yang namanya cek mundur. Itulah yang namanya cek mundur. Ah, itu yang sebenarnya menurut standar tidak boleh. Cek yang sekarang kita keluarkan lalu kita bayarkan itu harusnya tanggal ketika bayaran. Mengenai jatuh tempo ceknya itu sampai saat ini yang saya pahami itu tidak ada. Makanya terjadi rekonsiliasi ini. Ada cek-cek yang memang lama dipegang sama si kawan transaksi kita. Nggak dicair-cairkan ya. Saldo kita nggak berkurang-kurang jadinya. Ya kan? Padahal itu semu. Artinya sebenarnya sudah keluar. Udah berkurang 100 juta. Udah kita kasih ceknya. Tapi itu semu. Kita sangka belum berkurang padahal sudah berkurang. Nah, itulah pentingnya rekonsiliasi ini. Jadi nanti kita harus melakukan rekonsiliasi setiap bulan. Ya, setiap bulan itu adalah monthly rutinnya orang accounting. Itu monthly rutinnya orang accounting setiap bulan, awal bulan itu harus rekonsiliasi sehingga kita bisa kan gitu ya. Buku tabungan kita sebenarnya berapa sih saldonya? Ah, itu maksudnya. Ya, lebih kurang seperti itu. Ada lagi? Ada? Kita lanjut ke pembeda yang kedua. Namanya deposit in transit. Deposit in transit, ya. Coba baca dulu Alfika. Iya Pak.
Setoran dalam perjalanan, yaitu setoran oleh perusahaan yang belum dicatat oleh bank. Dalam hal ini, perusahaan sudah mencatat sebagai penerimaan atau setoran, dan bank belum mencatat. Hal yang sama terjadi apabila perusahaan menerima uang dari langganan dan belum sempat disetorkan ke bank. Oke, baik. Ini kejadiannya sebenarnya kebalikan dari yang check outstanding check tadi. Ini pernah kejadiannya kayak gini nih. Saya pernah menyetor uang perusahaan ke rekeningnya di bank, ke rekening uang perusahaan di bank, hari Jumat sore, ya hari Jumat sore tanggal 31 Januari. Jumat sore tanggal 31 Januari. Saya setor uang perusahaan ke bank. Saya sudah dapat slip setorannya. Kan gitu ya. Saya sudah dapat slip setoran, pulanglah saya. Tanggal 31 hari Jumat. Lalu besoknya Sabtu tanggal 1 hari Sabtu, tanggal 2 hari Minggu, tanggal 3, tanggal 4 saya mintalah terbitan rekening koran bulan Januari. Saya minta tolonglah printkan lah Pak. Saya bilang sama orang banknya kan 1 Januari sampai 31 Januari biar kayak tahu buat laporan bulan Januari. Kan begitu. Nah, lalu diprintkannya lah. Apa yang terjadi? Setoran saya yang tanggal 31 sore itu tidak ada. Tidak ada. Saya sudah pegang slip setoran, tapi tidak ada di buku tabungan saya tanggal 31 Januari. Nah, sorry. Nah, ini sering terjadi kejadian seperti bank menunda pencatatannya. Ya, bank menunda pencatatan setoran kita dikarenakan waktu. Ya, waktunya biasanya karena Jumat sore sudah siap-siap mau pulang orang itu kan. Tapi kalau duit datang ya tentu diterima, kan gitu. Masa duit datang nggak terima, kata orang itu kan. Diterimanya duitnya, dikeluarkannya buktinya. Cuman nggak dimasukkannya untuk hitungan bulan Januari. Dia masukkannya ke hitungan bulan Februari. Di 1 Februari ketika kita print bulan Maret, mintalah catatan rekening koran bulan Februari. Nampak di situ tanggal 1 Februari setoran yang saya lakukan di 31 Januari itu. Nampak di situ. Nah, itu saya alami sendiri, seingat saya seperti itu. Itulah pengertian dari deposit in transit atau setoran dalam perjalanan ini. Sehingga jadi berbeda lah, ya kan? Di hari Jumat itu kan saya sudah jurnal. Apa yang saya jurnal ketika saya sudah dapat slip setoran? Apa debitnya? Apa debitnya tadi, Alpika? Oh, Alpika. Ya, kemananya lagi dia? Hah? Ya, Adelia. Apa debitnya untuk saya setoran tadi? Yang setoran tadi Pak, Iya, yang debitnya hari Jumat sore tadi. debitnya bank. Debitnya bank. Kreditnya kas. Kas. Berarti otomatis buku besar saya, bank saya di buku besar bank saya kan ada tambahan kan? Ada tambahan. Ya kan? Ada debit kan? Ada tambahan kan? Buku besar bank saya itu bertambah saldonya kan? Iya Pak. Nah, begitu dibuka di rekening tabungan, rupanya nggak ada itu setoran di tanggal itu. Nah, itulah kejadian dari deposit in transit. Ya, itu juga kejadian deposit in transit. Satu lagi hal yang sama terjadi apabila perusahaan menerima uang dari langganan dan belum sempat disetorkan ke bank. Ya sama lah tadi, intinya belum sempat disetorkan ke bank. Ya, belum sempat disetorkan ke bank. Nah, inilah pembeda yang kedua. Pembeda yang kedua setelah outstanding check dan deposit in transit. Ada lagi pembeda ketiga yaitu biaya jasa bank. Biaya jasa bank itu ya administrasi bank.
Administrasi bank, kita tahu administrasi bank itu pas bulan berjalan atau setelah lewat bulan? Coba. Iya, Karina. Kita tahunya biaya administrasi bank setelah lewat bulan atau sebelum lewat bulan? Setelah lewat bulan ya. Iya, memang setelah lewat bulan ya. Jadi biasanya bank memperhitungkan biaya administrasi itu setelah tanggal 31 atau 30 akhir bulan. Baru dia buat pembukuannya di rekening, baru dia mengurangkan saldo kita langsung. Ya. Dia mengurangkan saldo kita di buku tabungan langsung tanpa mengasih tahu kita kan? Tanpa memberitahu kita, tanpa ada pemberitahuan, dia akan kurangkan saldo kita langsung. Ya, itulah pembeda. Sedangkan kita nggak tahu. Kita nggak tahu ada transaksi itu. Tiba-tiba sudah 31 ataupun di bulan berikutnya kita tengok, loh uang kita kok berkurang. Begitu tengok, oh rupanya ada biaya administrasi bank. Nah, itulah pembeda ketiga. Kalau jasa giro juga demikian. Kalau ini bunga ini sebenarnya kalau di konven, tapi kalau di kita bagi hasilnya misalnya, ya bagi hasil, ataupun kalau yang syariah wadiahnya, ya wadiahnya atau bagi hasilnya. Itulah biasanya di akhir bulan baru tahu. Nah, yang pembeda yang kelima adalah cek kosong. Pembeda yang kelima adalah cek kosong. Nah, coba dulu baca dulu. Yang belum ada baca tadi coba baca dulu. Cepat. Cek kosong atau cek yang tidak ada dananya. Apabila perusahaan menerima pembayaran dari langganan berupa cek, perusahaan akan menyetorkan ke bank dan dicatat sebagai penerima atau setoran. Cek baru diketahui kalau kosong setelah disetor ke bank, dan karena cek tersebut kosong, bank tidak menambah simpanan perusahaan. Perbedaan terjadi selama bank belum memberitahukan kepada perusahaan akan adanya cek kosong tersebut. Baik, nah seperti itulah pengertiannya ya. Jadi ketika kita nerima pembayaran dari customer kita kita terima pembayaran berupa cek, kan gitu ya. Apa cek bank lain sama bank kita atau bank lain itu nggak ada masalah. Yang penting ada cek, lalu kita nyetorlah ke bank kita kan gitu kan. Rupanya saldonya nggak ada. Kita sudah pas nyetor atau pas ya bukan kan, nggak pun pas nyetor mungkin. Pas nerimanya aja, pas nerima pembayaran tersebut kan gitu ya, karena berupa cek ya pasti kan harus disetorkan ke bank kan gitu. Kita sudah debetkan bank di bulan itu, debit bank sekian, kredit piutang misalnya kan gitu ya, kredit piutang misalnya, itu kita udah buat jurnal seperti itu ketika dia bayar. Tapi begitu kita setor rupanya dananya nggak ada. Dana perusahaan yang lawan supplier customer kita itu tidak ada. Ya, tentu itu ya kita sudah duluan debitkan pembayarannya. Udah kita kurangin pun piutangnya kan begitu ya. Udah kita kurangin pun piutang kita kepada dia karena dia sudah bayar pakai cek. Cuman begitu kita store ke bank di akhir bulan, bank nggak ada ngomong-ngomong, dia sebenarnya seharusnya ada ngomong sih. Prakteknya dia ada ngomong. Ya, prakteknya bank itu pasti nelpon begitu ada cek ini nggak ada dananya, dia akan ngomong ke kita sebelum dieksekusi, ya kan. Soalnya ada juga yang saya tahu sampai akhir bulan nampak dia catatannya itu bahwa cek ini kosong, tidak ada dananya, jadi saldo kita tidak bertambah. Lalu kita ya panggil lah yang bayar itu, kok bayar pakai cek kosong kok kan gitu, apa maksudmu kan gitu. Karena kalau ketahuan ada cek kosong, maka itu yang menerbitkan cek kosong, yang bayar ke kita itu akan di blacklist oleh Bank Indonesia. Kalau dia sudah masuk ke blacklist Bank Indonesia, buka tabungan, dia nggak bisa buka tabungan di seluruh Indonesia. Ya, dia nggak akan bisa buka tabungan, tidak bisa bertransaksi dengan bank di seluruh Indonesia. Kalau dia sudah masuk ke blacklist Bank Indonesia. Ya,
Itulah kondisinya. Ya, jadi cek kosong itu memang cek yang tidak ada dananya. Lalu yang keenam, hasil tagihan oleh bank. Nah, biasanya seperti itu ya, hasil tagihan oleh bank. Berarti bank istilahnya customer kita membayar langsung ke bank kita. Cuman banknya nggak ada ngasih tahu atau customernya pun nggak ada ngasih tahu. Ya, nah itu bisa. Ada yang kayak gitu? Ya mungkin ada, tapi jarang-jarang. Biasanya orang udah bayar utang pasti kasih taunya cepat-cepat. Ya kan? Kasih taunya cepat-cepat, aku udah bayar lah woi, katanya kan gitu ya. Nah, gitu-gitulah maksudnya. Tapi di sini ada yang dia bayar nggak bilang-bilang. Kita nggak ada mendebetkan, kita nggak ada nambah saldo. Tapi toto, yo kok saldonya besar. Nah, gitulah. Dan yang terakhir adalah kesalahan-kesalahan bank yang dilakukan oleh bank maupun perusahaan. Kesalahan-kesalahan, error. Ada salah catat, salah tulis. Nah, itu ada juga terjadi. Tapi paling dominan yang bikin salah adalah kita atau perusahaan. Ya, bank jarang-jarang bikin salah-salah. Tapi ada, cuman jarang. Ya, ada, cuman jarang. Nah, inilah dia pembeda-pembeda untuk pekerjaan kita di rekonsiliasi bank. Ya, inilah pembeda-pembeda untuk kerja kita yang ada di rekonsiliasi bank. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita sampai mana? Oh, tahun 50. Oh, ke 50. Ada rumah kalian yang di 50? Tahu kan? Saran ke sana, mau ke arah sana lah saya tuh. Mau ke Ranto. Ah, Ranto. Lewati rumah. Siapa? Rumah Putri Ranto. Di mana? Ranto di mananya? Di mana di Ranto? Saya makan siang di Ranto. Hah? Saya biasanya singgah di masjid rayanya itu tuh, yang ada lampu merahnya itu. Yang di lampu merah itu ya, lampu merah simpang 4 itu. Yang besar parkirannya ya. Luas parkirannya di Ranto itu. Saya yang lagu masjid situ biasanya saya zuhur. Masjid saya zuhur. Kalau mau jumpa boleh, kalau enggak jangan. Ya kan? Paling menunjukkan PR aja, menunjukkan PR lain. Nah, boleh lah, menunjukkan PR. Ya kan? Iya. Itu dia. Ya, ini 50. Bapak kalau kisaran jangan lupa main ke Masjid Agung, Pak. Kalau kisaran saya nggak bisa singgah lah. Kalau ke Ranto saya kemungkinan besar sih. Saya makan siangnya kayaknya di Ranto. Cari. Di mana enak di Ranto makanan, Andini? Putri Pak, rumahnya di Ranto, Pak. Oh, yang Putri ya. Di mana yang enak? Saya pernah makan di apa tuh? Aziziyah. Aziziyah tahu nggak kamu? Dekat masjid itu juga yang ada kejaksaan itu. Enggak Putri. Enggak enak itu kayaknya. Enggak enak, pokoknya enggak enak harganya kayaknya. Masa dia sambal pun diperhitungkannya? Sambal pun diperhitungkannya. Aduh. Di mana? Enggak dengar, putus. Memang di Ranto kayak gitu sinyal memang ya. Kacau kalau di Ranto emang. Oke, kembali ke sini dulu. Ntar saya mau masuk lagi kelas jam 9. Saya mau masuk kelas lagi jam 9. Ada? Kalau tidak ada, ya ini ada bentuk ya, ada bentuk rekonsiliasi. Jadi nanti output rekonsiliasi itu adalah seperti tabel. Seperti tabel dia, seperti laporan ya, tabel laporan begitu dia. Jadi rekonsiliasi itu betul-betul bentuknya produknya laporan. Ya, produknya itu betul-betul laporan yang istilahnya jelas bahwa ini adalah daftar rekonsiliasi bank gitu loh. Formatnya seperti itu. Ada yang 4 kolom, ada yang 8 kolom. Ada yang 2 kolom pun ada, tapi ada. Ini yang kita belajar yang 4 kolom sama yang 8 kolom. Yang 2 kolom udah begitu simple lah. Kalau yang 2 kolom nggak usah dipelajari, ya udah pandai lah kalian. Tapi atau intinya kalau yang udah belajar 4 kolom, 2 kolomnya udah tahu jadinya. Tapi kalau 8 kolom agak beda sedikit. Jadi dia seperti tabel daftar gitu ya.
Nah, itulah yang menjadi produk kita. Ya, ini menjadi produk kita. Coba kita lihat seperti apa yang 4 kolom. Ini soalnya, ini datanya, ya. Datanya contohnya seperti ini. Dari laporan bank, maksudnya buku ini nih, buku tabungan, ya. Yang di atas ini data dari laporan bank. Itu saldo per 31 Oktober 589542. Penerimaan bulan November secara total itu 21212,40. Kan gitu. Total uangnya 27107,82. Ini menurut buku tabungan nih. Pengeluarannya bulan November 24128,10. Maka saldo per 30 November 2979,72. Sedangkan ini dari rekening bank ya, apa dari buku tabungan, dari rekening bank statement. Bahasanya bank statement. Sedangkan dari buku besar kita tadi, buku besar bank kita tadi, itu saldo per 31 Oktober itu 5406,22. Beda udah. Lalu penerimaan bulan November 21175, sini 21212. Beda. Sedangkan pengeluaran November kita 24029. Di bank 24128. Beda. Sehingga menghasilkan saldo yang berbeda di November, di 30 November. Menurut bank statement atau buku tabungan 2979,72. Sedangkan menurut buku besar bank di perusahaan, adalah 2552,49. Nah, inilah perbedaan terjadi. Ingat, perbedaan ini tidak ada masalah selama kita tahu apa yang menjadi pembeda. Ya, selama kita tahu apa yang menjadi pembedanya. Coba kita lihat bentuknya seperti ini. Kok jadi balik lagi ke bawah. Nah, ini dia yang 4 kolom. Ini kasus, ini kejadian, ini penyebabnya, ini kejadian yang terjadi ya. Data penyebab perbedaan. Nah, ini dia. Yang pertama ada deposit in transit di bulan Oktober 515, di bulan November 658. Ada deposit in transit di masing-masing bulan. Lalu yang kedua ada outstanding check. Yang ketiga ada bianustrasi bank. Yang keempat ada cek kosong. Yang kelima ada pengumpulan tagihan piutang yang istilahnya langganan kita bayar sendiri langsung ke bank. Yang ketujuh langsung cek dan perusahaan yang salah tulis. Salah di bawah. Ini salah pembebanan, banknya yang salah. Salah pembebanan. Bukan ke kita tapi dibikin ke kita. Nah, atau yang kesalahan catat pengeluaran. Itu terjadi. Seharusnya 46 dicatat 64. Nah, ini kondisi-kondisi kayak gini bisa terjadi. Jadi kasih tahu penyebabnya. Namanya soal apa ya kan? Namanya soal di ujian di sekolah-sekolah kayak ginilah. Nah, inilah dia formatnya, bentuk rekonsiliasi bank untuk kejadian bulan Oktober itu. Ini yang 4 kolom. Pertama yang kalian bahas adalah saldo per banknya. Ya, lalu kamu tempatkan mana yang menambah, mana yang mengurang. Ya, mana yang menambah, mana yang mengurang untuk masing-masing saldo. Untuk masing-masing bulan pengeluaran. Ya, mana yang menambah, mana yang mengurang. Itu kamu tempatkan sehingga nanti akhirnya di bawah sama dia. Inilah saldo kas perusahaan per kas perusahaan. Ini dia. Yang ini dia 5406. Ya kan? Ini yang sebenarnya gitu ya. Ini mana dia yang ini enggak di cutnya. Oh,
nanti coba ini kayaknya formatnya kita perbaiki sedikit biar nampak. Tapi ini lebih kurang seperti inilah nanti kita bahas. Jadi ini yang benar. 5406,22 212. Ini dia pengeluaran, ini penerimaan, ini pengeluaran, dan inilah dia saldo rekonsiliasi yang sebenarnya. Jadi sebenarnya saldo di bank itu, saldo kita di rekening bank itu bukannya 2552,49 menurut buku besar kita, dan bukan 2979 menurut rekening tabungan. Tapi yang sebenarnya uang kita di bank itu adalah 2552,49. Ya, inilah dia. Itu yang sebenarnya. Ya, berbeda dengan yang di menurut bank, berbeda juga dengan menurut perusahaan. Ini yang benarnya itu. Akibat perbedaan tadi. Ya, akibat perbedaan tadi. Saya sudah lewat masjid besar kisaran itu nih. Saya sudah di depan masjid besar kisaran. Bagus sih memang. Saya pernah sih ke dalam. Siapa di sini? Kisaran? Andini, Siapa Pak. Andini ya? Oh, masih gerimis juga ya? Iya Pak, memang lagi apa? Kisaran memang kayak gini. Oke, saya kira itu. Ini dulu untuk hari ini, untuk kalian coba pelajari. Ya, ini dulu kalian udah pelajari kenapa dia diletak di sini, kalian pelajari dulu. Nanti kita akan bahas setelah yang pertemuan selanjutnya. Ya, saya kira itu. Kalau ada memang pertanyaan pun silakan nanti dituliskan aja di grup. Ya, silakan nanti dituliskan di grup di WA. Ini yang rekaman ini ke siapa dikirim nanti ini, Karina? Ke Karina ya? Karina pakai email Karina tadi? Pakai Gmailnya Karina? Iya, Pak. Nah, nanti kalau sudah dikirimnya ke Karina, kirim ke email saya ya, rekamannya ya. Siap, Pak. Baik, Pak. Oke. Makasih ya, saya kira itu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Stop aja rekodnya ya, Karina. Stop aja rekodnya.